Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku mau buat tutorial mengenai rank di dalam Kotlin. Nah, rank itu sebenarnya apa sih? Jadi rank itu kalau ibaratkan kayak rentang sih. Kalau nggak tuh jarak. Misalnya rank 1 sampai 10 gitu, berarti jarak 1 sampai 10 kayak gitu. Ya, jadi rank itu kayak apa ya? Kayak data yang ada di antara satu data dengan data yang lainnya. Misalnya tuh rank 1 sampai 10 tuh datanya berapa aja? Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Itu rank ya. Oke, baik. Mungkin langsung aja aku bakalan buat contoh penggunaan rank di dalam Kotlin. Jadi aku udah punya Aku udah punya satu file Kotlin. Oke. Buat main functionnya dulu. Kemudian di bawah aku mau buat sebuah function. Nah, di sini aku bakalan ngasih 3 contoh kayaknya ya untuk rank sendiri. Ada rank pertama, rank kedua, dan rank ketiga. Mungkin nanti bakalan ada perbedaannya ya di antara setiap contoh-contoh yang aku paparin. Yang pertama, aku kasih nama functionnya rank pertama. Oke. Rank pertama, jadi di sini aku membuat variabel angka. Isinya 1 sampai, jadi kalau rank itu di dalam Kotlin itu dia bisa didefinisikan menggunakan titik 2 seperti ini. Rank 1 sampai 10. Nah, misalnya kayak gini. Jadi ini tuh maksudnya apa? Jadi rank pertama itu 1 sampai 10 kayak gitu. Titik-titik di dalamnya berarti ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan aku pengen kayak oke, sederhananya dulu aja ya. Terus bisa kita print dulu coba ya. Angka kita pakai for each. For each itu apa? Jadi for each itu kayak sebuah perulangan dalam Kotlin. Nah, apa nih? Kita mau print variable it. Variable it. Nah, variable it itu apa? Yaitu si angka. Kemudian kita taruh di sini rank pertama. Kita run. Kita tunggu ya. Oke, jadi kelihatan ya rank 1 sampai 10 itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan kayak kita ingin, misalnya nih kita ingin menyortir, tampilin angka-angka genap aja. Kita bisa pakai step di sini. Kita kasih step 2. Jadi di sini kita bakalan mencetak angka-angka yang ganjil kayak gitu ya. Jadi yang kelipatan 2 itu nggak di print, kita hanya ngeprint sih angka-angka ganjil aja. Nah, misalnya kayak gitu kan di sini munculnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kayak gitu. Kita bisa juga kayak gini. Si step 2 yang bisa ikut di print juga sebenarnya. Bisa seperti ini. Print line angka dot step. Kayak gini. Bisa ya. Nanti bakalan ada perbedaannya. Oke. Nah, ini kan 1, 3, 5, 7, 9, 2. 2-nya itu dari mana? 2-nya itu dari si step 2 itu sendiri. Ini untuk rank dengan simbol didefinisikan dengan titik 2 ya. Kemudian untuk yang kedua, aku mau rank kedua. Oke. Sini aku buat variabel angka lagi. Variabel angka. Nah, gimana kita mendefinisikannya itu pakai rank to. Rank to gitu ya. Dan kita bisa tulis di sini misalnya sampai 15 gitu. Nah,
kita bisa kayak gini, angka, kita panggil angkanya, dan kita for each. Sorry. Kita pakai for each. Di sini pakai lambda expressionnya, yaitu print si variabel angkanya. Oke, seperti ini. Dan kita panggil di sini ya. Rank kedua ini bisa kita komen biar kita bisa fokus. Kita lihat hasilnya. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau misalnya pakai rank to itu, data-data yang diurutkan itu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, nanti bakal ada lawannya juga pakai down to. Kalau rank to itu, dia data diurutkan dari yang paling kecil ke besar. Lawannya pakai down to, jadi dia bakalan ngeprint dari data yang terbesar sampai data yang terkecil. Nah, ini aku bakal contohin buat function rank ketiga. Rank ketiga ini ya, habis itu buat variabel angka lagi. Nah, karena pakai down to, berarti di sini kita definisikan dulu angka yang paling terbesar. Misalnya di sini angka 15 aja ya, kita samain 15 titik down to. Nah, down to-nya berapa? Down to 1 misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita panggil si angka dan kita lakukan iterasi menggunakan for each. For each itu kita mau print kita mau ngeprint si variabel angka. Nah, di sini teman-teman bisa membedakan ya, apa bedanya si pakai rank to sama down to. Rank ketiga, oke, kita run di sini. Yap, kelihatan ya teman-teman. Jadi ini yang rank kedua, terus ini rank yang ketiga. Bisa teman-teman lihat perbedaannya ya. Kalau yang pertama dia dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ketiga itu 15, 14, 13. Jadi kalau misalnya mungkin bisa aku komen biar bisa lebih kelihatan ya perbedaan antara pakai rank to sama down to. Kalau down to itu dia diurutkan dari yang terbesar ke terkecil tuh ya, 15, 14, 13. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk penjelasan mengenai mengenai rank dan mengenai for each. Jadi for each itu kayak kita melakukan iterasi atau perulangan. Kayak gitu ya, teman-teman. Dan kemudian kita masuk ke ke materi selanjutnya mengenai data class. Nah, data class itu sebenarnya apa? Jadi data class itu memudahkan kita untuk mengelola suatu data seperti itu. Ini aku udah punya sebelumnya contohnya, tapi aku hapus aja. Kita buat yang baru, kita delete. Mana delete-nya mana? Enggak ada ya. Gini kah delete? Oke, kita delete. Kemudian delete. Oke. Dan yang ini juga kita delete. Oke. Nah, di sini aku mau membuat sebuah data class. The new masih pakai ini ya, Kotlin class atau file. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya data class. Nah, di sini aku mau pakai data class mengenai data buku. Jadi bisa kita tulis buku di sini. Oke, nah di sini kita udah dibuatin data class buku. Jadi data class ini memudahkan kita untuk mengelola data. Nah, isi dari data buku itu apa aja? Yang pertama aku mau ngasih ada judul, ada penulis, sama ada halaman. Kita buat variabel judul. Ya, dan di sini kita bisa tulis jenis datanya. Datanya string ya. Kemudian yang kedua
aku mau buat penulis. Untuk penulisnya tipe datanya string juga. Dan yang terakhir aku mau buat variabel halaman, jenis datanya integer. Oke, nah habis itu kita buat file Kotlin baru lagi. Ini Kotlin class, pakai file, misalnya namanya main aja. Oke, nice. Nah di sini kita udah punya yang baru, file baru. Di sini kita tulis main functionnya dulu, nice. Nah selanjutnya, jadi aku mau ngasih beberapa contoh mengenai penggunaan si data class itu bisa buat apa aja. Jadi aku bakal ngasih 3 contoh mengenai kita bisa baca struktur datanya, dan kita bisa memodifikasi datanya dengan copy, dan kita bisa melakukan pencocokan terhadap data-data yang ada di dalam data class. Yang pertama mungkin kita kayak mau membaca struktur datanya dulu. Oke. Yang pertama aku membuat sebuah function namanya struktur data. Struktur data begini, nice. Buat variabel dulu, variabel buku sama dengan, nah di sini kita panggil si data class-nya. Oke, di sini kemudian kita kasih kurung, dan di sini kita disandingkan kita harus mengisi 3 parameter berupa judul, penulis, dan halaman. Jadi langsung aja kita kasih datanya, kita jadi nggak perlu nulis secara manual kayak judulnya, nulis judul, penulis itu nggak usah karena dia udah otomatis kayak gitu ya. Tulisan judulnya udah ada otomatis dari si IntelliJ IDEA-nya itu sendiri. Kayak misalnya aku mau buat judulnya itu Meteor. Meteor ini buku yang ditulis sama penulis Terelie ya. Terelie. Kalau untuk jumlah halamannya sendiri aku lupa karena dia integer. XML dia 200 halaman ya. Kayak gitu. Kemudian, nah di sini kita mau membaca struktur datanya itu seperti apa. Nah, misalnya ini kita mau judul dulu, judul. Kayak misah-misahin gitu ya. Jadi kita panggil si data class-nya, kemudian kita kasih titik, kemudian kita kasih apa sih namanya? Judul di sini ya. Benar. Titik. Sorry. Nah, kenapa dia merah ya? Kita tulis dulu file penulis ya. Penulis dengan titik wait, ini kita ada kesalahan deh. Bentar dulu. Ya, oke teman-teman, tadi kenapa ada debuggingnya ya? Kenapa dia tadi merah? Karena yang dipanggil itu bukan data class-nya, tapi ininya yang ditulis, yang di yang dipanggil. Jadi makanya tadi merah. Nah, sekarang udah betul ya. Jadi ini kita mau nginiin, memecah-mecah struktur dari si data class-nya itu seperti ini caranya. Kemudian coba kita print ya. Print.
ini adalah novel berjudul variabel judul karya penulis yang berisi halaman. Kemudian kita print di sini, kita daftarin di sini struktur data. Kita run. run. Hasilnya apa? Hasilnya lama ya. Nah, ini novel berjudul Meteor, karya Terelia yang berisi 200 halaman. Kayak membaca struktur datanya dipisah-pisah ya. Kemudian aku mau kasih contoh kedua untuk kayak memodifikasi datanya menggunakan fungsi copy. Kita buat function di sini. Saya namanya modifikasi. Oke. Ini buat variabel, namanya variabel buku. Variabel buku sama dengan kita panggil bukunya. Buku di sini judul ya, misalnya Pangeran misalnya Negeri 5 Menara. Negeri 5 Menara. Novel Negeri 5 Menara itu menceritakan tentang kehidupan anak-anak pondok dulu. Ini salah satu novel favorit aku juga. Untuk penulisnya Fuad kalau nggak salah. Fuad, dan untuk halamannya sendiri aku lupa, but aku ngasih 200 halaman aja di sini. Nice. Nah, kemudian ini kan kita memodifikasi. Example ini A-nya ada 3, 5 menara gitu ya. Misalnya kita melakukan sebuah typo, kita buat file di sini namanya ubah, sama dengan kita panggil si buku. Nah, kita panggil si copy. Apa tuh yang mau di copy? Yaitu si judul. Kita sertakan si propertinya dan kita kasih value barunya. Misalnya Negeri 5 Menara. Itu aja, cukup untuk judulnya aja ya. Kita kasih modifikasi. Nah, kita mau kayak gini deh, kita melakukan perubahan ya antara data yang pertama dan data setelah di copy dengan cara dimodifikasi. Kita print line si buku, kemudian selanjutnya kita print line si kayak gini aja. Setelah dilakukan perubahan ini, dan kita panggil si ubah, tambahin plus. Nah, kayak gini, dan kita panggil dari sini. Ini bisa kita komen dulu untuk si struktur datanya, dan kita modifikasi, kita run. Harusnya kita ada perubahan di sini ya, yang tadi A-nya ada 3, A-nya ada 1. Oke, nah di sini ya, buku sama judul Negeri 5 Menara. Setelah ada perubahan nih, Negeri 5 A-nya cuma 1, tapi ininya masih sama. Itu untuk kita melakukan kayak modifikasi menggunakan copy, itu seperti itu teman-teman. Kemudian jadi kita juga bisa melakukan pencocokan dalam data-data yang ada di dalam data class. Nah, sini aku buat fungsi baru, pencocokan like this. Oke. Kemudian variabel data pertama kita panggil si kelas, data kelas bukunya. File data pertama. Kalau tutornya ada dangdutnya.
panggil si buku ya, buku. Mohon maaf ya kalau misalnya ada suara dangdut itu dari teman saya, bukan saya. Buku. Ya, apa tuh judulnya? Judulnya ini, aku suka buku ini juga, Pangeran Janissaries Terakhir. Pangeran Janissaries Terakhir. Nah, novel itu kayak menceritakan mengenai perjalanan Pangeran Diponegoro. Dan Janisari sendiri itu dia adalah pasukan waktu zaman Turki Utsmaniyah. Ya, mereka tuh biasa pakai baju-baju merah gitu lah, bagus gitu. Yang menulis itu Ustadz Salim Afilah. Salim Afilah. Kemudian untuk jumlah halamannya sendiri aku lupa, tapi bukunya agak tebal, mungkin sekitar ada 300 kali ya. Nah, udah. Kemudian kita buat data kedua yang mau dicocokkan. File data kedua sama dengan kita panggil buku lagi, dan bisa kita copy aja biar semua datanya sama. Ctrl C, Ctrl V. Oke, nice. Kemudian kita melakukan pencocokan. Pencocokannya itu kayak apa? Yaitu pakai equals. Ya, pakainya equals. Nanti untuk datanya sendiri dia ada dua hasilnya, ada berupa data boolean, berupa true dan false. Kalau misalnya datanya sama, maka hasilnya true, tapi kalau datanya beda itu hasilnya false. Nah, langsung print. Hasil pencocokan kedua data ini adalah, nah di sini pakai ini, kita pakai equals data. Mana data yang mau diperbandingin atau dicocokin? Data pertama, titik, panggil equals. Jadi kita minta others ini, yaitu data kedua. Seperti ini. Kemudian langsung bisa kita untuk modifikasi, kita komen dulu dan kita panggil si function pencocokan bentaran. Tunggu sebentar ya, sedang run di sini. Hasil pencocokan kedua data ini adalah true karena kita lihat semuanya sama. Cuman coba kita tambahin n-nya ada 2 di sini. Hasilnya apa? Hasilnya false karena kedua data ini tidak sama. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk si data class. Jadi sebenarnya fungsi data class itu ya untuk memudahkan kita dalam mengelola data-data dalam Kotlin gitu aja sih. Mungkin sekian dari aku untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.